Halo teman-teman inspirasi Taruna Mandiri, ketemu lagi di channel ini. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Video kali ini kita akan mengenali beberapa penyakit yang terjadi pada melon. Namun sebelum ke arah situ, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Di dalam greenhouse yang menjulang tinggi, tercipta sebuah mikrokosmos yang sempurna untuk tanaman melon. Sinar matahari yang disaring lembut oleh lapisan plastik transparan membelai dedaunan hijau yang lebat, menciptakan suasana yang hangat dan lembab. Di dalam lingkungan terkontrol ini, tanaman melon tumbuh subur, terbebas dari ancaman cuaca ekstrim. Deretan tanaman melon yang rapi terbentang di atas bedengan yang tertata, batang-batang yang kuat menopang daun-daun yang hijau segar, dihiasi dengan buah-buah melon yang menggantung dengan anggun. Warna hijau tua yang pekat terpadu dengan semburat kuning keemasan pada buah yang mulai matang, menciptakan pemandangan yang menawan. Sistem irigasi tetes yang terpasang dengan presisi memastikan setiap tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup tanpa menimbulkan genangan yang dapat menyebabkan penyakit. Sistem ventilasi yang terintegrasi memastikan sirkulasi udara yang baik, mencegah penyakit jamur dan meningkatkan penyerbukan. Greenhouse ini bukan hanya tempat budidaya, melainkan sebuah laboratorium pertanian modern yang menggabungkan teknologi dan alam untuk menghasilkan buah-buah melon yang berkualitas tinggi. Suatu bukti inovasi yang mampu menjawab tantangan iklim dan menghasilkan panen yang berlimpah. Inilah greenhouse Palacinavi Farm. Nah, menanam melon di dalam greenhouse menawarkan sejumlah keuntungan signifikan dibandingkan budidaya di lahan terbuka. Keuntungan-keuntungan tersebut meliputi 1. Kontrol lingkungan yang optimal. Greenhouse memungkinkan pengaturan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang optimal untuk pertumbuhan melon. Hal ini meminimalisir dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, atau suhu yang terlalu panas atau dingin, sehingga pertumbuhan tanaman lebih stabil dan produktivitas meningkat. Lalu yang kedua, perlindungan dari hama dan penyakit. Lingkungan terkontrol di dalam greenhouse mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Penggunaan sistem ventilasi yang baik dan pengawasan yang ketat dapat mencegah penyebaran penyakit dan hama. 3. Peningkatan produktivitas dan kualitas buah. Dengan kondisi pertumbuhan yang ideal, tanaman melon di dalam greenhouse cenderung menghasilkan buah yang lebih banyak dan berkualitas tinggi, dengan rasa yang lebih manis dan ukuran yang lebih besar. Panen juga bisa lebih konsisten dan stabil sepanjang tahun. Lalu yang keempat, efisiensi penggunaan lahan. Budidaya melon di dalam greenhouse dapat dilakukan di lahan yang sempit, bahkan di samping rumah. Sistem vertikultur seperti penggunaan trellis dapat memaksimalkan penggunaan ruang vertikal. Lalu yang kelima, perpanjangan musim tanam. Greenhouse memungkinkan budidaya melon dilakukan sepanjang tahun, terlepas dari musim tanam di luar ruangan. Lalu yang keenam, kemungkinan wisata edukasi. Greenhouse juga dapat difungsikan sebagai tempat wisata edukasi, memberikan nilai tambahan ekonomi bagi petani.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa budidaya di dalam greenhouse membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. Namun, keuntungan yang diperoleh dari peningkatan produktivitas dan kualitas buah dapat mengimbangi biaya tersebut dalam jangka panjang. Nah, lalu teman-teman, sekarang kita akan menuju pada beberapa penyakit yang terjadi pada melon. Kira-kira teman-teman sudah pernah menemukannya apa belum nih di dalam greenhouse? Hama melon yang umum ditemukan di dalam greenhouse bervariasi tergantung pada lokasi dan manajemen budidaya. Namun beberapa hama yang sering menjadi masalah antara lain yang pertama kutu daun. Kutu daun menghisap cairan tanaman menyebabkan daun menguning, keriting, dan pertumbuhan terhambat. Mereka juga dapat menularkan virus, serangan berat dapat menyebabkan kematian tanaman. Lalu yang kedua adalah kutu kebul. Kutu kebul menghisap cairan tanaman dan mengeluarkan embun madu yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Mereka juga dapat menularkan virus. Lalu yang ketiga, tungau laba-laba. Tungau laba-laba sangat kecil dan sulit dideteksi, tetapi dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada daun dengan menghisap cairan tanaman. Gejalanya berupa bintik-bintik kuning pucat dan daun mengering. Nah, apabila terjadi seperti itu, bisa kemungkinan tungau laba-laba ada di sekitar atau di dalam greenhouse ya teman-teman, atau menempel pada tanaman melon kalian. Lalu yang keempat, thrips menghisap cairan tanaman, menyebabkan daun menjadi belang, keriting, dan pertumbuhan terhambat. Mereka juga dapat menularkan virus. Lalu yang kelima, biasa yang terjadi adalah banyaknya ulat. Berbagai jenis ulat dapat menyerang daun, bunga, dan buah melon. Mereka memakan jaringan tanaman, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Lalu yang keenam, biasanya juga terjadi kumbang timun. Kumbang ini memakan daun dan buah melon serta dapat menularkan penyakit layu bakteri. Lalu yang ketujuh, biasanya terjadi juga kumbang labu. Kumbang labu menghisap cairan tanaman dan dapat menyebabkan layu dan kematian tanaman. Lalu yang kedelapan, itu biasanya terjadi nematoda, adalah cacing mikroskopis yang menyerang akar tanaman, menyebabkan pertumbuhan terhambat dan layu. Nah, itu macam-macam penyakit yang sering terjadi di dalam greenhouse. Lalu bagaimana penanganannya nanti akan kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana untuk mengatasi kutu daun, kutu kebul, tungau laba-laba, trip, dan ulat, kumbang timun, dan lain-lain. Itu nanti akan kita ulas di video selanjutnya, dan nanti akan kita detailkan masing-masing di video selanjutnya. Mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas support dan dukungannya teman-teman pada channel ini. Mari kita bangun bersama-sama channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Silahkan masukkan pada komen kira-kira teman-teman apa yang terjadi ketika teman-teman menanam melon di dalam greenhouse. Kita bisa diskusi dalam kolom komentar. Mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman. Salam bertani.